Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Angin sore berembus pelan, menyusuri sela-sela dedaunan jati dan juga pinus yang tumbuh berbaris di perbukitan kecil di desa Waringin. Suara jangkrik bersautan menyatu dengan gemericik air sungai yang mengalir tak jauh dari pemukiman warga. Desa itu seperti terpisah dari dunia, damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Hanya ada suara alam langkah kaki anak-anak yang berlarian di jalanan yang tanah, dan juga aroma kayu bakar dari dapur-dapur yang hangat. Di rumah kayu bergaya limasan di tepi desa, seorang gadis remaja bernama Naila duduk bersila di beranda rumahnya. Usianya 17 tahun, rambutnya dikuncir longgar, wajahnya teduh dan mata bulatnya menyapu pemandangan senja yang mulai keemasan. Di sampingnya duduk seorang pria tua renta dengan tongkat kayu di tangan dan juga tubuh yang agak membungkuk. Itu adalah kakeknya, kakek Juni. Demikian orang-orang memanggilnya. Usianya telah melewati 80 tahunan, tapi sorot matanya masih tajam dan menyimpan ketegasan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang yang pernah mengalami banyak dalam hidup. Naila menggenggam tangan keriput kakeknya saat itu, lalu menoleh dan juga tersenyum kecil. "Kakek, senja di sini nggak pernah berubah ya kek? Masih sama seperti waktu aku kecil dulu." Kakek Juni pun menoleh pelan, bibirnya tersenyum walau tak seutuh dulu. "Senja di sini memang sakral. Matahari pamit dengan cara paling indah di Waringin. Alam juga tahu bagaimana caranya menenangkan hati manusia." Naila mengangguk pelan. Ia sudah beberapa minggu pulang ke desa untuk libur sekolah. Setiap tahun ia menyempatkan kembali ke sini, ke rumah kayu yang dulu menjadi tempatnya tumbuh sebelum pindah ke kota bersama ibunya. Di rumah ini ia mengenal dunia dari cerita-cerita kakeknya, tentang tumbuhan yang bisa menyembuhkan burung-burung yang datang membawa pertanda, dan juga bintang-bintang yang katanya bisa bicara jika kau sabar mendengarkan. Rumah mereka berada di sedikit terpisah dari rumah warga, menghadap sawah luas yang menjulur hingga kaki bukit, dikelilingi pohon randu dan juga kelapa. Halaman rumah selalu bersih dan juga harum bunga kenanga. Ibunya Bu Rara selalu merawat tempat ini seperti surga kecil. Sementara ayah Naila, ia adalah seorang guru, sering pulang paling terakhir setiap akhir pekan dari kota untuk membantu di kebun kecil mereka yang ada di belakang rumah. Keluarga itu pun hidup dalam kedamaian yang jarang bisa ditemukan di zaman sekarang. Tidak ada drama, tidak ada jerat ekonomi, tidak ada keributan. Setiap pagi kakek Juni mengajak Naila jalan-jalan menyusuri pematang. Kadang mereka berhenti di bawah pohon besar tempat para petani biasa beristirahat. Disitulah kakek Juni sering bercerita panjang lebar tentang masa mudanya, tentang teman-teman seperjuangannya, dan juga tentang istrinya yang telah lama sudah meninggal dunia. "Naila, kakek dulu nakal loh. Tapi almarhum nenekmu itu selalu bisa menjinakkan kakek. Dia bukan dukun, tapi dia tahu cara menenangkan orang," ucapnya saat itu. Kakek Juni bukanlah orang sembarangan di desa itu. Ia dikenal sebagai penjaga pengetahuan lama, semacam dukun putih ataupun tetua adat yang masih menyimpan ilmu-ilmu kuno warisan para leluhur. Tapi ia sudah lama tidak lagi aktif.
Sejak tua dan sering sakit, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bercocok tanam dan merawat hewan-hewan kecil di halaman. Namun warga yang masih sering datang, seperti ibu-ibu meminta ramuan untuk anaknya yang demam, bapak-bapak yang bertanya tentang pertanda mimpi, bahkan kepala desa pun kadang datang, diam-diam untuk meminta nasihat kepada kakek Juni. Oh ya kek, kenapa semua orang percaya sama kakek ya kek? Tanya Naila suatu malam ketika mereka duduk di dapur sambil menyesap teh jahe buatan ibunya. Ya karena kakek pernah menyelamatkan desa ini dari musim kemarau panjang dulu. Tapi itu cerita panjang, jawab Bu Rara sambil tersenyum. Iya benar Naila, kakek juga gak mau pamer soal itu. Cukup orang tahu kalau kita ini niatnya baik, itu sudah cukup. Timbal kakek Juni sambil tertawa kecil. Hari-hari berlalu seperti aliran air sungai, tenang lambat dan juga membawa ketenangan. Naila mulai terbiasa lagi dengan irama desa. Bangun pagi, bantu ibunya menyiapkan sarapan, menemani kakek menyiram tanaman atau membaca buku-buku tua di rak kecil ruang tengah. Buku-buku itu berisi tulisan tangan, banyak diantaranya berbahasa Jawa kuno ataupun aksara yang sulit ia pahami. Kakek sesekali membacakannya menjelaskan makna simbol-simbol ataupun cara membaca mantra yang digunakan hanya dalam keadaan genting. Naila, tapi ini bukan buat mainan, ya. Ini semua harus dijaga, bukan digunakan sembarangan. Naila mengangguk saat itu, meski di dalam hati kadang ia rasa penasaran menyeruak. Ilmu-ilmu itu terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di cerita film atau dongeng. Namun kakeknya tidak pernah berdusta. Ia tahu itu. Malam-malam di desa seperti dinding tenang tempat mimpi bisa bersandar. Angin berembus lembut, suara hutan seperti nyanyian. Dan lampu minyak pun yang digantung di depan rumah menambah kehangatan desa itu. Hingga tak terasa pada hari itu pun, tepatnya pada malam keempatnya di desa, Naila duduk di serambi menatap langit. Bintang-bintang berkedip seperti mata-mata kecil yang mengamati. Kakek Juni muncul dari dalam rumah membawa kain selimut dan juga menyambirkannya ke pundak cucunya. Hingga tak terasa singkatnya minggu-minggu berjalan seperti lukisan hidup. Tak ada gangguan, warga pun masih bersawah seperti biasa. Anak-anak masih bermain di tepi sungai dan suara kentongan hanya dibunyikan saat ada acara syukuran. Namun saat ini mereka belum tahu bahwa kedamaian yang mereka rasakan adalah senyap sebelum badai. Di waktu mereka bersama, akan ada gejala ataupun bencana yang akan menimpa desa saat itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya beberapa hari setelahnya, pagi itu udara desa Waringin terasa sedikit lebih lembab dari biasanya. Kabut tipis belum juga sepenuhnya mengangkat meski matahari sudah menggantung setinggi tombak. Suara yang berkokok dan juga hembusan angin dari arah bukit masih menemani kesibukan kecil keluarga di rumah kayu limasan itu. Naila berdiri di dekat meja makan, merapikan tas ranselnya. Ibu dan ayahnya pun sudah bersiap di teras. Hari itu mereka berencana kembali ke kota setelah liburan sekolah Naila telah usai. Dan sekolah pun akan kembali aktif minggu depan. Di meja dapur, termos teh, beberapa kotak bekal dan juga buntelan kain berisi oleh-oleh kampung sudah tertata rapi. Kek, minggu depan aku telepon ya. Kapan-kapan aku kesini lagi kek. Panggil Naila sambil memeluk kakeknya yang duduk di kursi kayu itu. Kakek Juni pun memeluk balik hangat dengan tenang seperti biasa. Iya Cuk, kamu jangan lupa jaga dirimu ya. Di kota banyak angin jahat. Kalau bisa tidurnya jangan larut. Dan kamu jangan suka makan sembarangan, ya? Iya kek, siap. Baru saja mereka bersiap naik ke mobil, terdengar langkah tergesa dari arah jalan setapak, yaitu seorang ibu parubaya muncul dari balik pagar bambu. Nafasnya terengah, wajahnya pucat dan suaranya nyaris terbata.
Pak Juni, tolong Pak, suami saya Pak, gatal-gatal seluruh badan, merah semua Pak, kayak dicakar. Tadi malam mimpi buruk katanya, bangun-bangun langsung begini Pak. Semua orang sontak menoleh. Kakek Juni segera berdiri, matanya menyipit, sedikit heran tapi belum terlihat cemas. Sementara Bu Minah saat itu, "Ya udah Bu Minah, silakan Ibu duduk dulu. Tenangkan diri. Memangnya sejak kapan kejadian ini, Bu?" tanyanya sambil menarik kursi rotan dari teras. "Baru tadi subuh Pak. Tapi bukan cuma suami saya. Di RT seberang juga ada 3 orang yang gatal-gatal parah Pak. Sudah ke puskesmas, katanya bukan alergi tapi rasanya aneh Pak. Bau sekali loh." Bau kemenyan dari dalam rumah dan ada bekas tanah liat di depan pintu. "Soalnya ya Pak, setelah bau aneh itu, saya mencium bau kemenyan. Dan juga ada bekas tanah liat di depan pintu rumah saya sebelum suami saya seperti itu Pak Juni." Kakek Juni terdiam sesaat. Tangannya memutar-mutar cincin tua di jari tengahnya. Kebiasaan lamanya saat sedang berpikir. Matanya menatap ke ujung jalan seperti mencoba menembus kabut yang belum pergi. Naila dan juga kedua orang tuanya pun ikut duduk, menunggu suasana yang tadi hangat perlahan berubah menjadi dingin tak terlihat. Udara yang tadinya biasa saja kini seolah membawa bisik yang tak terdengar. "Ya sudah Bu, saya akan ke sana ya Bu. Tapi bantu saya kumpulkan informasi dulu. Siapa saja yang mengalami ini dan sejak kapan?" Bu Mina mengangguk cepat lalu pamit, kembali menuruni jalan setapak. Naila menatap kakeknya dengan wajah penasaran. "Kek, ini cuma penyakit biasa atau?" Kakek menarik nafas panjang lalu menggeleng. "Ini belum bisa dipastikan. Tapi kalau benar ada tanah liat dan juga bau kemenyan yang tidak wajar, itu bisa jadi bukan penyakit alami. Bisa jadi kiriman Pak," tanya Bu Raras ikut cemas. "Belum tentu. Tapi sejak aku berhenti mengamati medan sekitar desa beberapa tahun terakhir, aku memang jarang menyentuh pagar gaib desa." "Apa itu artinya ada yang bisa menembusnya Pak?" tanya ayah Naila. Nada suaranya lebih serius. "Kalau benar ini kiriman, iya. Tapi kita belum tahu siapa pelakunya dan apa tujuannya." Naila menggigit bibir, ia tak mengerti sepenuhnya soal pagar gaib dan segala istilah yang disebut kakeknya. Tapi ia tahu satu hal, sesuatu yang buruk sedang merambat ke dalam desa. Kini rencana mereka ke kota pun dibatalkan. Kakek meminta agar Naila dan juga orang tuanya tinggal beberapa hari lagi, setidaknya sampai ia tahu lebih pasti apa yang terjadi. Sore hari itu beberapa warga pun datang silih berganti ke rumah kakek Juni. Semuanya mengeluh hal yang sama, gatal di seluruh tubuh, ruam kemerahan dan juga rasa panas seperti terbakar dari dalam kulit. Beberapa mengaku melihat sosok bayangan hitam di sudut rumah sebelum tidur, atau mendengar suara bisikan di telinga saat tengah malam. Bahkan ada juga seorang bocah yang tiba-tiba kejang setelah menyentuh boneka jerami yang ditemukan tergantung di pagar rumahnya. Kakek mulai curiga. Gejala-gejala itu terlalu sistematis. Ini bukan penyakit biasa dan juga bukan pula kebetulan. Malam harinya setelah semua warga pulang dan rumah mulai tenang, kakek Juni pun duduk bersila di ruang tengah. Ia menyalakan dupa putih dan menaburkan bunga kenanga di dalam mangkuk tanah liat. Di hadapannya terbentang kain hitam bertuliskan aksara kuno. Naila duduk tak jauh dari situ, dia memperhatikan. Kakek mulai membisikkan doa dalam bahasa kuno. Tangannya bergerak pelan mengelilingi dupa dengan jari telunjuk kanan, seolah menggambar wajah Semar. Wajah keriput, dengan mata cekung dan juga rambut panjang terurai seperti ijuk. Sosok tak jelas itu, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk menjadi merinding.
Kakak tersentak saat ia membuka mata. Nafasnya memburu. Astagfirullahaladzim. Naila, kamu lihat tadi? Naila mengangguk pelan, masih tak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Itu siapa, kek? Kakek menunduk. Kakek belum yakin. Tapi kalau firasatku benar, dia belum mati. Siapa, kek? Mbah Merak. Nama itu pun keluar dengan pelan, tapi seolah menghantam udara. Ruang menjadi lebih dingin dan angin dari celah jendela menari liar saat itu. Aku kira dia sudah lenyap. Tapi kalau ini benar, artinya dia kembali. Dan dia membawa dendam yang belum lunas. Naila menatap kakeknya bingung sekaligus takut. Emangnya dia siapa, kek? Dia adalah dukun hitam yang lama dulu, sebelum kamu lahir. Dia pernah tinggal di desa ini, tapi ilmunya menyalahi aturan. Dia memperbudak makhluk gaib, mencuri keberuntungan warga, dan juga menciptakan penyakit dari mantra. Kami semua mengusirnya, tapi dia bersumpah dia akan kembali. Kakek berdiri mengambil tongkat kayunya, lalu berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Dulu kakek segel arah masuk dari jalur timur, tempat tinggalnya di hutan sana. Tapi segel itu harus diperbarui setiap 7 tahun. Dan saat itulah kakek tidak memperbaruinya sejak kakimu belum sampai lutut. Ia pun membuka pintu lemari mengeluarkan kotak kayu kecil berukir simbol-simbol aneh. Naila melihat kakeknya memegang benda kecil berbentuk seperti belati dengan mata batu hitam di pangkalnya. Selama ini, desa dilindungi oleh pustaka ini. Tapi kalau Mbah Merak sudah bisa menembus batas, artinya waktu gua hampir habis. Naila bergeming saat itu. Kata-kata itu terasa berat tapi juga penting. Ia tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sementara di tempat lain saat itu, di balik lebatnya hutan yang tak pernah dijajakan manusia selama puluhan tahun, sebuah gubuk tua berdiri. Di dalamnya yang tak lain adalah seorang laki-laki tua dengan rambut panjang dan juga kulit legam, duduk menghadap api kecil. Wajahnya rusak sebagian bekas luka bakar tua yang belum pulih. Matanya tajam seperti serigala yang sangat kelaparan. Di sekelilingnya itu, ada boneka jerami tergantung terbalik, berjajar seperti tentara bisu. Ia mencelupkan jari ke dalam darah ayam dan menggurat tanah dengan simbol yang hanya ia pahami. Tawa kecilnya menggema pelan namun menggigilkan. Waringin akan runtuh, dan Juni tak akan sempat menyelamatkan mereka. Ucap Mbah Merak. Api di depannya pun mendesis, malam pun mulai menghitam sempurna. Dengan diiringi tawa yang mengerikan dari Mbah Merak, dukun santet jahat yang ingin menghancurkan, memusnahkan warga desa yang dipimpin oleh kakek Juni. Malam merangkak dalam tengan pelan namun pasti. Di desa Waringin saat itu di sisi lain, seperti diselimuti bayangan yang lebih tebal dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada kodok bersahut. Bahkan angin pun seakan segan menyentuh pepohonan. Rumah-rumah mulai menutup jendela lebih awal, lampu-lampu redup, menyoroti wajah-wajah cemas di balik tirai. Wabah gatal yang tiba-tiba itu sudah menyebar seperti bayangan hitam, menjalar dari satu ke rumah yang lainnya, membawa kecemasan yang tak kasat mata. Di rumah kakek Juni, suasana sunyi berubah menjadi tempat perenungan. Di ruang tengah, Naila duduk menatap obor kecil yang menyala di sudut ruangan. Wajahnya muram, pikirannya berkecamuk. Ia masih mengingat jelas wajah samar dalam asap dupa semalam. Sosok yang tak lain adalah Mbah Merak. Terasa seperti bayang-bayang gelap yang mulai merayap di balik pikirannya. Kakek Juni sedang menulis sesuatu di atas kertas lontar. Tinta hitam dari seperbuk arang. Dan juga minyak kelapa yang ditorehkannya hati-hati menggunakan pena bambu. Naila,
besok pagi kita pergi ke hutan timur, ya? Ke tempat segel itu, kek? Tanya Naila tanpa mengalihkan pandangan. Kakek mengangguk saat itu. Iya, kita harus tahu apakah pagar spiritual desa masih berdiri. Jika sudah bolong, maka bukan hanya Mbah Merak saja yang bisa masuk, tapi semua entitas yang pernah kita kunci di sana bisa masuk. Tapi kek, kenapa aku harus ikut, kek? Tanyanya dengan ragu. Kakek menoleh, matanya tajam namun tenang. Karena kamu adalah garis darah terakhirku. Kakek sudah tua. Ilmu ini harus diwariskan. Meski belum waktunya, tapi keadaan telah memaksa. Naila diam, nafasnya sedikit berat. Ia merasa takut tapi juga ada dorongan aneh di dadanya. Seperti panggilan yang lama terkubur. Pada pagi harinya mereka pun kini berangkat sebelum fajar. Jalan setapak menuju hutan timur sudah lama tak dilalui. Rimbunan semak dan juga sulur-sulur menghalangi jalan saat ini. Tapi langkah kakek Juni telah mantap. Tongkat kayunya saat itu menyibuk dedaunan dengan ringan, seakan mengenali jalan dari rintangan lama. Sampainya di ujung hutan saat itu mereka pun tiba di sebuah batu besar berlumut. Di tengahnya terdapat guratan kecil seperti segel beraksara tua. Namun kali ini guratan itu tampak retak. Bagian tengahnya menghitam dan tanah di sekitarnya pun mengiring, seolah menyerap semua kehidupan. Wah, ini sudah terbuka. Bukan hanya retak, tapi sebagian pagar ini telah runtuh, gumam kakek dengan pelan. Ia pun berlutut meletakkan telapak tangan di atas tanah. Mata tuanya terpejam, dari tubuhnya terpancar energi halus, membentuk aura kebiruan tipis. Naila memperhatikan dari belakang, menahan nafas. Tak lama kemudian kakek pun membuka mata kembali. Nafasnya masih berat saat itu. Ada jejak Mbah Merak yang sudah melewati batas ini. Tapi dia tidak sendirian. Apa maksudnya, kek? Dia membawa sesuatu dari dimensi lain. Mungkin lebih dari satu. Makhluk yang dikurung dalam semedi panjang. Makhluk lapar. Mereka pun tak tinggal lama. Hari mulai tenang dan mereka harus kembali ke desa sebelum pengaruh dari pagar retak itu menyebar lebih jauh. Namun perasaan was-was itu tak kunjung hilang dari situ. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari balik semak, mengawasi dari balik pohon, dan sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Pada sore hari itu pun warga kembali berkumpul di rumah kakek Juni. Kali ini bukan hanya karena gatal, tapi juga karena mimpi buruk. Hampir separuh warga mengaku mengalami mimpi yang sama. Berada di tengah sawah yang berubah menjadi lautan darah, diserbu bayangan besar berwajah manusia, namun bersayap seperti kelelawar. Ini bukan mimpi biasa. Jadi, ini kutukan, kek? Tanya salah satu warga saat itu. Ini pesan bahwa mereka yang di seberang sudah bangun dan ingin kembali mengambil tempat yang dulu mereka miliki. Di malam yang sama, kakek pun menggelar sebuah ritual kecil di halaman rumah. Ia membakar serabut kelapa dan kemenyan hitam dari simpur. Dikelilingi 7 batu sungai, ia pun duduk bersila, membacakan mantra pelindung. Naila duduk di sampingnya mengikuti dengan saksama. Namun di tengah-tengah ritual, angin mendadak berhenti. Api obor padam sendiri, udara pun menjadi pengap. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, pelan, tercekik dan juga serak. Dari balik pohon nangka di sudut halaman itu, muncul asap hitam membentuk wajah rusak. Mata juling, kulit mengelupas, dan juga mulut penuh belatung saat itu. Kakek berdiri cepat, mencabut keris kecil dari balik sarungnya, dan mengendusnya ke arah wajah itu. Mbah Merak, kau tak pantas muncul di tempat ini. Tawa itu menggema lalu perlahan memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, terdengar bisikan panjang. Waringin akan jadi tanah mati, dan kau tua, Juni, dan gadis kecil itu
kalian akan jadi milikku. Naila gemetar tapi kakek berdiri dengan tegak. Mata tajamnya penuh amarah, tidak selagi aku masih hidup. Kamu mau apa? Mau ambil gadis kecil ini? Tidak bisa. Kau akan melawanku dulu. Malam itu pun kakek Juni akhirnya menjelaskan semuanya pada Naila. Tentang gosip keturunan dan juga garis keturunan mereka, yang memang berasal dari satu cabang petapa tua dari Gunung Lawu. Tentang ilmu penjaga batas yang diwariskan dari leluhur. Ilmu ini bukan hanya tentang mantra atau kekuatan, tapi tentang niat. Kalau niatmu baik, maka alam akan mendukungmu. Naila mendengarkan dengan serius, walau sebagian dari pikirannya masih sulit menerima semua kenyataan ini. Lalu, aku harus ngapain, Kak? Kakek tersenyum meski lelah. Kamu harus belajar, Naila. Sedikit demi sedikit, mulai dari yang paling dasar. Tapi yang lebih penting, kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan hatimu. Karena musuhmu nanti bukan hanya makhluk gelap, tapi juga keraguan dalam dirimu sendiri. Naila mengangguk di dalam hatinya. Ia merasa sesuatu yang dulu hanya dongeng, kini menjadi takdir. Dan malam itu pun ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kini seiring berjalannya waktu, mentari pagi di desa Waringin pun muncul dengan lesu. Seolah enggan menyinari tanah yang mulai diracuni kehampaan. Kabut lagi hangat, ia pun menggigit kulit, mengirim rasa dingin sampai tulang. Di beberapa rumah, bau kemenyan pun bercampur darah ayam menyelinap lewat celah jendela. Ada yang menyebutnya upaya pembersihan, tapi kebanyakan hanya ketakutan yang dibungkus oleh tradisi. Di rumah kakak ini, suasana mendung tak hanya datang dari langit. Kabar kematian pertama pun telah mengundang warga. Seorang remaja laki-laki yang bernama Rio ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku, mata membuka lebar, dan mulut dipenuhi tanah basah. Di dada kirinya tergora jelas simbol melingkar seperti cakram hitam membiru. Warga pun mulai bisik-bisik, ini bukanlah penyakit biasa, ini kutukan, ini tumbal. Kakek Juni pun mendatangi rumah korban bersama dua saudara sepupunya, yaitu Paman Riyadi dan juga Mbak Darman. Mereka memeriksa tubuh Rio dengan seksama. Tiga sosok tua yang dulu pernah bersatu menjaga tanah ini dari kekuatan gelap, kini sudah berdiri bersama lagi. Wajah mereka penuh kemarahan yang sangat ditahan. Ini sudah ritual tingkat ketiga. Ciri khas bah merak tumbal darah. Gumam Paman Riyadi sambil menunjuk simbol di dada korban. Iya benar, dia mengorbankan jiwa untuk memperkuat tubuh astralnya. Kalau tiga tumbal terkumpul, dia bisa mengikat wujudnya penuh ke dunia ini, tak hanya lewat bayangan dan asap. Timbal Mbah Darman. Kakek Juni pun mengangguk lirih. Kita sepertinya kehabisan waktu. Kita harus siapkan penjaga baru. Sementara di rumah saat itu Naila duduk bersila di bawah pohon sawo tua yang tumbuh di halaman belakang. Di hadapannya sebuah wadah tanah liat berisi air bunga dan juga batu sungai. Di tangannya selembar daun lontar pun bertuliskan aksara kuno. Meski baru 3 hari, latihan pun sudah dimulai. Kamu jangan baca dengan mulut dulu, tapi dengan hati. Ilmu ini bukan tentang suara, tapi tentang getaran niat, ujar kakek dari belakangnya. Naila pun menarik nafas dalam, menatap huruf-huruf yang menari pelan di matanya. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi dadanya seperti mengenali bahasa itu. Seakan-akan jauh di dalam darahnya, sesuatu sudah menunggu untuk bangkit. Setiap malam ia diajarkan cara mengolah energi tubuh, mengenali langkah angin dan juga membaca arah aura alam. Kakek menjelaskan bahwa tubuh manusia adalah jembatan antara dunia nyata dan juga tak kasat mata. Jika kalau tidak seimbang, jembatan itu bisa retak dan saat itulah makhluk lain bisa masuk. Namun pembelajaran itu pun tak selalu tenang. Di hari keempat korban kedua telah ditemukan. Kali ini seorang ibu muda.
Ditemukan tergantung di dapurnya tanpa tanda luka, tapi wajahnya membiru dan matanya meneteskan darah, sama seperti sebelumnya. Ada juga simbol lingkaran hitam yang kembali muncul, namun kali ini di telapak tangan. Desa Waringin pun mulai panik, malam-malam menjadi sunyi. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak tak diizinkan bermain, bahkan suara kentongan malam pun kini terdengar lebih pelan, seperti takut memanggil sesuatu yang tak diundang. Sementara para saudara sepuh desa berkumpul di rumah kakek Juni. 6 orang yang dulu dikenal sebagai 6 penjaga rasa. Para pewaris ilmu warisan yang tersebar di lembah-lembah Gunung Lawu kini kembali menyatukan kekuatan. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kalau kita menunggu tumbal ketiga, itu artinya Mbah Merak akan kembali dengan tubuh penuh. Dan saat itulah, itu bahaya yang besar bagi kita. Iya, dia harus dihentikan sebelum bulan mati. Kakek Juni pun berdiri, wajahnya keras seperti batu. Aku setuju, tapi kita tak bisa hanya menyerang. Dia bersembunyi di balik tubuh-tubuh halus. Kita butuh pintu, dan kita punya satu. Semua mata menoleh ke Naila. Tapi kek, anak ini belum siap. Dia tidak akan sendiri. Dia hanya akan membuka jalan, kita yang akan melawan, saut kakek Juni dengan cepat. Naila mendengar semua itu dari luar ruangan. Dadanya berdebar bukan karena takut, tapi karena sebuah keyakinan aneh yang tumbuh di dalamnya, seperti benih yang mendadak disiram hujan badai. Malam itu pun kakek memberikan sebuah kalung tua dengan liontin batu hijau tua. Ini warisan nenek buyutmu, Naila. Batu ini bisa membuka jalur antara dunia. Bukan hanya satu, tapi 2 dunia. Tapi hanya jika kamu benar-benar percaya. Jangan ragu, meski sekali. Naila menerima kalung itu dengan tangan gemetar. Dan saat menyentuh batu itu, ada kilatan aneh di matanya, seolah ingatannya dibuka, bukan oleh masa lalu tapi oleh takdir. Sementara di sisi lain, di tengah hutan hitam yang makin padat, Mbah Merak duduk di atas batu besar. Di depannya 2 boneka jerami tergantung, satu dengan rambut anak muda dan satu lagi dengan gaun perempuan. Itu adalah ibu muda yang kemarin keduanya sudah tak bernyawa. Darahmu sudah jadi jalan. Tinggal satu lagi, dan tubuh ini akan lengkap. Bisiknya. Ia mengambil kendi berisi cairan merah tua, lalu mengguratkan simbol di tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang setengah busuk mulai menegak. Wajahnya sedikit berubah, lebih utuh, lebih jelas. Juni, kamu terlalu tua untuk bertarung. Dan cucumu ini hanya bunga yang akan layu. Hahaha. Tawa pelannya menggema, membelah malam yang tak lagi punya cahaya. Keesokan harinya desa pun berkabung lagi. Kini korban ketiga telah muncul. Seorang pemuda sahabat Rio ditemukan meninggal di pinggir sawah. Tubuhnya mengering seperti dijemur berhari-hari. Tapi yang membuat warga gemetar adalah ukiran di tubuhnya. Simbol lingkaran kini menyala merah, berdarah dengan segar. Kakek Juni tahu waktunya sudah habis. Malam berikutnya pun seluruh penjaga desa berkumpul. Lingkaran pelindung digambar di tengah lapangan kecil. Api dinyalakan di tempat penjuru, dan di tengah lingkaran itu Naila duduk mengenakan kalung batu hijau. Di tangannya daun lontar pun terbuka di dalam dadanya. Sebuah mantra mulai menyala. Naila, kamu jangan takut. Kamu adalah jembatan. Buka jalannya, kami akan hadapi iblis itu, kata kakek berdiri di belakangnya. Naila pun menutup mata, nafasnya ditarik pelan. Dan saat itulah ia mengucap bait pertama. Udara berubah, langit bergetar, tanah berdenyut. Dan dari arah hutan, suara tawa Mbah Merak mulai mendekat. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.